Halo semuanya, selamat datang di video wawancara kami. Yuk kenalan dulu. Hari ini kami berada di toko ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Jero. Umur saya 23 tahun. Nama tokonya Toko Triple D, dalam bidang retail toko plastik dan bahan kue. Saya sebagai kasir. Tahun berdirinya itu Tahun 2024 awal. Kami akan mewawancarai tentang seputar toko. Untuk yang pertama, pertanyaan itu mengenai alur pengadaan bahan baku. Jadi dari mana sih toko ini mendapatkan bahan-bahan sembako dan bahan kue? Yang pertama, kita biasa cari di toko grosir. Kalau di toko grosir nggak ada, kita carinya di supplier yang terdekat aja. Oke. Pemesanan hingga barang itu bisa sampai ke toko ini. Prosesnya ya kita lihat dulu kan keperluan kita apa, baru kita pesen. Habis itu kalau dia bisa ngantar, langsung diantar. Kalau dia nggak bisa ngantar, kita ngambil sendiri. Oke, baik. untuk yang kedua itu tentang kualitas barang di tokonya Ibu. Terus gimana sih caranya Ibu biar memastikan kalau barang yang datang itu tetap dalam kondisi yang baik dan layak untuk dijual? Dari segi bahan ini ya, bahan kuenya ya. Ya. Ya kalau misalkan itu biasanya baru datang kita cek dulu dari kuantitasnya harus pas, dari kualitasnya kita lihat dari expirednya. Kalau masih lama ya kita terima, kalau masih baru kita nggak berani terima. Oke. Kalau barang-barang kayak gini tuh gimana? Contohnya kayak Plastik ini kan kita cuma lihat barang datang itu dalam kondisi baik aja. Kalau expirednya kita nggak lihat karena dia nggak ada expired. Kalau misalnya ada barang yang contohnya kayak plastiknya tuh ada kesalahan cetak, nah itu gimana? Kalau kesalahannya dari sananya bisa kita retur, tapi kalau kesalahan dari kita sendiri ya kita tanggung sendiri expired. Selanjutnya, toko ini gimana caranya untuk mengatur stoknya agar nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit gitu stoknya. Kita lihat dari kebutuhannya. Misalkan nih kayak keperluan kita di mangkok ya, biasanya itu kita punya pelanggan sendiri dan dia biasa sehari ngabisin berapa dan kita harus stokin 1 minggu kemudian untuk 1 minggu ke depannya. Kita bisa hitung dari perharinya dia ngabisin berapa. Berarti hitungnya dari Stokannya ya. Nggak berani juga soalnya kita terlalu banyak nimbun kan. Iya. Biar berputar barangnya. Kalau semisalnya bahan yang kita stok itu menipis itu gimana? Kita tuh biasanya nggak sampai habis banget ya. Kalau stok tinggal 2 atau 3 kita udah langsung order lagi. Berarti udah jaga-jaga dari sebelumnya ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, Ya. risiko apa saja yang sering dihadapi dalam pengadaan barang, misalnya keterlambatan atau barang rusak? Risikonya lebih ke barang rusak ya. Kalau barang rusak itu biasanya ke makanan bahan baku, bahan kue itu suka expired. Karena kalau bahan kue kita kan nggak ini ya. Kalau misalkan kita beli di toko itu nggak bisa diretur, tapi kalau di supplier kita bisa kembaliin. Nah resikonya itu kalau beli di toko, ya udah kalau expired kita ya rugi. Kalau di supplier ya paling potong setengah harga. Itu resikonya. Kalau di plastik resikonya kita kan kayak ada tikus, kayak kemarin itu sempet banyak yang diginiin tikus. Jadinya itu nggak bisa dikembaliin kan, rugi jadinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana toko menangani risiko yang dihadapi tersebut? Risikonya apa? Bagaimana cara menanggulangi risiko tersebut? Ya kayak kemarin itu kita pilih-pilih lagi kalau memang masih bisa dipakai, kita pakai pribadi jadinya. Biar nggak rugi-rugi banget kan. Udah gitu aja.
Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi untuk pemilihan vendornya tuh kayak pemilihan suppliernya tuh gimana sih caranya Ibu tuh memilih supplier biar suppliernya tuh tepat kayak gitu? Oh, kita kan pakai banyak perbandingan ya. Karena setiap supplier itu beda-beda harga dan beda-beda gini juga ya peraturan. Ada yang bisa dikredit, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, dan ada yang bisa diretur dan ada yang nggak bisa. Jadi kita pilih-pilih juga gitu. Baik, untuk kalau selanjutnya itu apakah toko ini punya kayak kriteria khusus seperti harga atau kualitas, kayak kita tuh kayak milih-milih barang gitu loh. Atau kayak kita juga milih percepatan pengirimannya gitu. Untuk ke nyari suppliernya, Iya. iya itu memang kita udah punya langganan sendiri ya. Setiap produk itu kan ada suppliernya masing-masing dan kita itu udah punya langganan sendiri yang udah dipercaya karena dia udah paling cocok, harganya kita cocok karena kita akan dijual lagi. Nah di sini bersaing dengan harga grosir, jadi kita nggak terlalu banyak ngambil keuntungan. Jadinya benar-benar di harga yang terendah kita cari distributor. Oke, berarti setiap bahan itu pasti memiliki suppliernya masing-masing ya. Oke. Baik, jadi sekian wawancara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Jero yang sudah memberi informasi terkait toko ini. Terima kasih Bu.